kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Prabowo, presiden yang omongannya sama seorang Jokowi 11-12. Ingat waktu kampanye lu apa? Saya sebelum meninggal ingin mesejahterakan rakyat, ingin membela rakyat. Apa yang terjadi? Kebutuhan pokok dinaikkan, pajak dinaikkan, semuanya dinaikkan. Pemimpin ya yang hanya keluar-keluar, ya besar-besar mukul-mukul meja teriak-teriak. Kenyataannya hanyalah pemimpin sebagai titipan jasa. Warning, sekali lagi warning. Kalau ada yang melihat orang yang saya sebutkan masuk Jakarta, tolong ditangkap. Warning kepada mantan presiden yang sudah mengacak-acak ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video komentar-komentar menohok daripada netizen terhadap Pak Prabowo dan juga terhadap si Mulyono ya teman-teman. Di sini netizen menganggap bahwasanya Pak Prabowo ini tidak jauh berbeda dengan Pak Mulyono teman-teman. Dan netizen juga memprediksi ke depannya kemungkinan besar Pak Prabowo ini lebih parah dibandingkan dengan Pak Mulyono. Ya, kita lihat sendiri ya teman-teman, baru 2 bulan menjadi presiden, Pak Prabowo ini sudah menaikkan pajak menjadi 12% ya teman-teman. Tentunya dengan kebijakan tersebut di sini para netizen memberikan komentar ya teman-teman, dan menganggap Pak Prabowo ini tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Padahal dulu Pak Prabowo ini saat berkampanye teman-teman, beliau ini berkata ingin mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya baru 2 bulan menjadi presiden sudah memeras rakyat ya teman-teman, dengan cara menaikkan PPN menjadi 12%. Oke teman-teman semua, selain komentar untuk Pak Prabowo, ada juga netizen yang berkomentar ya teman-teman, bahwasanya jangan sampai Pak Jokowi ini masuk ke Jakarta. Kalau sampai masuk ke Jakarta, kalau bisa ditangkap saja, begitu kata netizen teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak apa yang menjadi komentar-komentar para netizen terhadap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang dinilai mirip dengan Pak Jokowi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Ini kampanye 2019. Ada apa? Pemimpin ya yang hanya keluar-keluar, ya besar-besar mukul-mukul meja teriak-teriak. Kenyataannya hanyalah pemimpin sebagai titipan jasa. Tak penting lah. Jadi kalau kabinet merah putih katanya untuk kesejahteraan rakyat, katanya untuk kedaulatan negara, mana ada ya. Kalau memang benar kabinet merah putih itu betul-betul laporan kekayaannya valid, bukan dibodrekkan atau abal-abal ya, itu Joko Widodo alias Mulyono buktikan, disikat, diadili ya. Jangan gara-gara titipan bintang ya sebagai pemimpin keok. Ini negara yang dipimpin bos, bukan rumah tangga. Kalau rumah tangga bolehlah, sadar ya. Baca deh berita ini, lalu bandingkan dengan berita Vietnam. ini. Ternyata kebijakan Vietnam mengurangi pajak 2%. Itu berimbas baik kepada ekonomi mereka.
Sedangkan di Indonesia, agar supaya target ekonomi 8% Prabowo tercapai, negara membutuhkan anggaran sebanyak 13.500 sekian triliun. Dari dua berita ini, kalian tahu kan di mana letak perbedaannya? Vietnam yang terkesan mengurangi beban pajak dari rakyatnya. Sedangkan pemerintah di Indonesia itu membebankan kebutuhan demi untuk mencapai target ekonomi kepada rakyatnya. Saya tahu dan saya paham, setiap negara itu memiliki krisis versi mereka masing-masing. Dan setiap pemerintah itu juga membuat kebijakan menyesuaikan kebutuhan negara mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia, kebijakan itu jatuhnya bukan bijak, bos, tapi malah kocak, gitu loh. Ya contohnya ini, ketika ekonomi rakyat Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, pemerintah malah maksa menaikkan PPN ke angka 12%. Tapi ketika pemerintah dikritik oleh publik, dalih pemerintah apa? Mereka berdalih pemerintah sudah memberikan insentif pajak yang banyak kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana bentuk insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah, ternyata insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah itu hanya berupa diskonan token listrik 50%, itu pun hanya berlaku 2 bulan, plus beras 20 kilo. Jadi pertanyaannya adalah, apakah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat miskin itu sebanding dengan PPN 12%? Kan enggak. Karena PPN 12% itu sistemnya auto berlaku selama kita bertransaksi. Dan jangan salah loh, PPN 12% itu bukan hanya berlaku untuk barang yang berharga jutaan rupiah. Sesimpel kita beli pulsa aja itu kena PPN. Bayar wifi kena PPN, kita beli deterjen di Indomaret kena PPN, kita beli deterjen di warung, di toko kelontong juga sebenarnya kena PPN karena barangnya dari grosir. Kita beli online kena PPN, kita ke mall kena PPN, kita diam aja di rumah dengerin musik dari Spotify kena PPN, kita lihat film di Netflix kena PPN. Tapi untung aja menjadi goblok itu nggak kena PPN. Coba kalau kena PPN, gimana coba pendukung Prabowo? Udah kayak gitu, pemerintah masih betul. juga berdalih. PPN kita itu masih cenderung rendah daripada negara lain. Prabowo presiden Sulit. yang omongannya sama seorang Jokowi 11-12. Waktu kampanye lu apa? Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Apa yang terjadi? Kebutuhan pokok dinaikkan, pajak dinaikkan, semuanya dinaikkan. Kok lu sama Jokowi 11-12 ya? Omongannya. Jangan-jangan kelakuannya sama 11-12 sama Jokowi. Hah? Kok semuanya yang berhubungan sama Jokowi omongannya tidak bisa dipercaya? Aduh. Salam waras. Warning. Warning. Sekali lagi warning. Warning nggak tuh? Kalau ada yang melihat orang yang saya sebutkan masuk Jakarta, tolong ditangkap. Warning kepada mantan presiden Apa tuh, Bang? yang sudah mengacak-acak ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Tadinya daerah khusus ibu kota Jakarta yang udah dipindahin oleh Mulyono. Ya, sekali lagi saya minta warning kepada Mulyono, dilarang masuk ke Jakarta yang udah kamu acak-acak. Kalau kamu mau berkunjung, sono ke IKN, ya, jangan ke Jakarta, karena ibu kota bukan lagi di Jakarta. Ibu kota sudah pindah ke Kalimantan. Ya kan lu yang mindahin. Sekarang lu ngapain ke Jakarta liburan? Seharusnya lo liburannya ke Kalimantan, ke IKN, ibu kota buatan lo, ya.
Jadi lo nggak boleh nginjak-injak Jakarta lagi kalau lo masih punya malu dan punya otak, ya. Lo udah ngacak-acak ibu kota Jakarta menjadi kota biasa tanpa ibu kota negara lagi. Karena ibu kota negara udah lo pindahin ke IKN, berarti lo harus ke IKN, liburannya ke hutan belantara sono. Jangan ke Jakarta, jangan lo masuk-masuk mall ke Jakarta. Lo masuk hutan belantara sono ke Kalimantan. Jangan lo masuk-masuk ke mall Jakarta, karena Jakarta sudah lo acak-acak. Sudah lo porak-porandain, Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi buat lo Mulyono bin Jokowi, ya, lo nggak usah main-main ke Jakarta lagi kalau mau liburan, karena lo harusnya malu, ya, udah ngacak-ngacak DKI Jakarta menjadi kota Jakarta. Makanan gratis, kenaikan gaji guru, apakah ini efeknya? Pak, ya, kenaikan pajak 12% itu memang hanya untuk kelas elit. Taruhlah misalnya barang-barang elit, katakanlah motor misalnya. Perusahaan yang pembuat motor itu dipajaki 12%. Pajak yang naik artinya penjualan motor harus juga dinaikkan. Yang beli siapa? Tetap rakyat, Pak. Bila rakyat tidak mampu membeli motor misalnya, otomatis konsumen motor tergerus, produksi motor berkurang, perusahaan terancam bangkrut. Apa yang terjadi? Reshuffle. Ya, banyak yang dirumahkan. Itu efek dari pajak yang naik tuh. Aduh, Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo ini dengan Pak Mulyono sama saja ya teman-teman, 11-12 ya teman-teman. Padahal dulu waktu kampanye beliau ini begitu meyakinkan dan menggebu-gebu, tidak ingin mati katanya teman-teman sebelum mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya ini ya teman-teman yang didapat oleh seluruh rakyat Indonesia. Baru saja menjabat menjadi presiden sudah menyengsarakan rakyat dengan cara menaikkan pajak atau menaikkan PPN menjadi 12% teman-teman. Jadi kedepannya kita harus benar-benar pandai berhemat ya teman-teman. Dengan cara menaikkan PPN menjadi 12% itu artinya Pak Prabowo secara tidak langsung membuat rakyatnya sendiri menjadi kurus kering ya teman-teman. Padahal di kabinetnya sendiri Pak Prabowo ini membentuk dengan kabinet gemuk teman-teman. Jadi kemungkinan besar pajak kita naik itu untuk membayar para pembantunya Pak Prabowo ya teman-teman, yang dibilang dengan kabinet gemuk teman-teman. Dan teruntuk kaum 58%, apa tanggung jawab kalian jika pilihan kalian ini ternyata menyengsarakan rakyat Indonesia? Dan untuk kaum 58%, janganlah senang dulu ya, karena nanti di akhirat pasti akan ditagih dan pasti akan karena kalian sudah menaikkan pemimpin yang faktanya tidak pro terhadap rakyat Indonesia, dan semuanya nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.